Selamat sore semuanya. Kita balik lagi nih. Udah lama nggak buat konten lagi di podcastnya Ngaca Community. Kali ini kita kedatangan tamu ya, seorang nanti kita cerita banyak lah, namanya Vivit Wicaksono. Oke, gimana nih kabarnya, sehat ya? Sehat lah ya, tambah segar kayaknya, tapi lebih segar lah dibanding dulu ketemu tuh. Sekarang lebih segar mungkin dulu pas kerja, lebih segar pas nganggur maksudnya. Oke, kita mau bahas nih, si Vivit ini waktu itu ini kalau nanti salah bisa dikoreksi sama Vivit ya. Jadi waktu itu dia nge-share di grup. Ini boleh nih kita mau ngobrol-ngobrol nanti mengenai ini, gimana cara joinnya, keuntungannya apa, dan apa sih itu website itu fungsinya untuk apa, seperti itu, dan mudah nggak jualannya. Nah, itu kita akan bahas itu. Selanjutnya kan kita akan bagi dua segmen. Yang kedua, Vivit ini seorang fans MU ya, Manchester United ya. Oke, kita ngomong-ngomong sedikit lah tentang MU dari nggak tahu, nanti kita tanya mulai dari usia berapakah dia, atau tahun berapakah dia mulai jadi fans MU. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja, nggak usah seperti pengamat yang jago-jago lah, sok-sok jago aja kayak Bung Towel ya, Tommy Welly atau Bungkus, atau yang kita lebih kenal, kita Doni Munaf ya. Doni Munaf itu sekantor dulu kan. Itu salah satu komentator di stasiun TV yang langsung yang pernah ngobrol langsung lah sama si orang ini gitu kan. Oke, kita mulai aja nih. Coba Fit, jelasin sedikit lah yang tadi kita omongin tuh apa sih, mulainya, bergabungnya caranya gimana, terus seperti apa, dan sampai menarikkah kalau kita gabung itu, menarik nggak gitu? Ada keuntungannya lumayan nggak? Coba bisa dijelaskan gitu. Gini, jadi awal mulanya tuh dari obrolan di warung kopi sambil gibah gitu. Si Mas ini tuh habis story-nya tuh nggak pernah kerja, ngopi mulu, ngerokok, gitaran, main musik. Tapi katanya per bulan tuh bisa sampai 15 minimal, 10 sampai 15 juta. Setiap gosip cari tahu, main ke rumahnya, ternyata ada bisnis namanya POD, print on demand gitu loh. Jadi kalau dulu kan kita kalau mau bikin kaos sendiri itu kan ada minimal cetaknya ya. Minimal cetak itu 1 lusin lah, ya, apa 2 lusin gitu kalau partai besar gitu, harus selusin gitu kan. Tapi ada mesin baru print namanya DTG, itu yang bisa bikin orang nyetak satuan gitu, dan itu pasarnya lagi gede banget, lebih gedenya tuh di Eropa sama Amerika gitu. Nah, terus gue search di YouTube, ini udah ada belum sih orang main kayak gini, udah banyak belum? Ternyata tuh di YouTube udah ada yang bikin itu. Jadi kaget aja selama ini, kemana aja, kenapa bisnis segede ini tuh baru tahu sekarang saya gitu kan. Merasa ketinggalan gak sih? Nah, kan? Merasa ketinggalan, temen udah ngasilin puluhan juta, kita baru tahu sekarang. Nah, akhirnya saya pelajarin, ternyata emang ada sekitar 9 website yang bagus untuk jualan POD, print on demand itu. Jadi kita cuma store desain aja Bang Gamal. Kita kayak daftar email gitulah. Kita harus siapin email yang aktif, harus siapin email itu untuk verifikasi. Nanti dari pendaftaran ya udah kita punya user akunnya di situ. Jadi ada 2 pilihan user account, itu yang untuk jualan dan untuk yang ngejual karya kita. Nah, nanti dipilih aja yang untuk ngejual karya kita tinggal upload desain-desain yang menarik. Nanti kalau yang orang US atau Eropanya
terus beli, berarti dari mereka tuh kayak beli di marketplace aja gitu. Nanti dicetak dan dikirim mereka. Jadi kita cuma store desain aja. Mulai dari urusan setup, urusan pengiriman, itu kita nggak ngapa-ngapain. Kita tiba-tiba tahu aja. Jadi tugasnya ya, cuma bikin logo aja, meng-create gambar. logo itu. Udah gitu aja. Itu di situ ada ininya nggak? Iya. Ada fasilitas untuk membuat itu nggak? Maksudnya atau bikin tempat lain gitu, nanti masukin ke situ atau gimana? Oke, itu kalau ada website Teespring namanya, itu nyediain fasilitas di situ, tapi cuman font, cuman kata-kata aja. Jadi kita desainnya desain kata-kata aja. Tapi kebanyakan situs adalah kita harus mengupload desain yang sudah jadi dengan ukuran yang ditentukan. Jadi nggak boleh terlalu kecil dan nggak boleh terlalu lebih dari ukuran yang sudah ditentukan gitu, Bang. Jadi misal standar untuk ukuran kaos itu 2000 pixel dikali 2000 kali 2000 pixel, itu standar minimal yang harus diupload untuk ukuran kaos gitu. Untuk besar kecilnya pengaplikasiannya di kaos itu ada settingannya di website itu. Berarti seorang yang mau buat ini, yang mau join di sini harus ahli dulu ya, maksudnya ahli dalam buat desain ya. Maksudnya punya ide-ide desain. Nggak harus ahli-ahli banget sih, Bang. Level dasar aja tuh harusnya bisa nih anak gue nih. Jadi apa yang orang di situ juga disediain fasilitas untuk ngedesainnya juga, apa yang gitu. kata-kata itu. Kalau misalnya Bang Kamal fansnya misal Inul nih, fans Inul garis keras gitu kan. Mau bikin kaos tentang Inul lah, bikin kata-kata aja, tulisan aja, di situ udah tinggal ngetik aja. Itu macam kayak pembuat logo maker gitu ya. Kalau di website tuh ada logo maker online, kita tinggal masukin wordingnya aja, nanti cuman mereka kan yang agak kurang menarik ya kalau misal cuman tulisan gitu. Cuman kalau desain sendiri, gambar itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi bisa kalau desainnya sendiri diupload di situ bisa ya? Bisa. Bisa. Seperti Photoshop atau di Illustrator, atau di Corel, itu tinggal diupload aja. Jadi iya, maksudnya punya ini juga, punya keahlian berkreatif dalam berimajinasi dalam berbuat logo, nanti tinggal upload di situ atau bikin dari sana gitu kan. Itu keahliannya itu doang ya. Selanjutnya untuk kalau ada yang tertarik ya kita diam aja, ternyata logo kita ada yang beli gitu aja ya. Kaos, Bang. Jadi itu pengaplikasiannya di kaos, stiker, tas. Banyak produknya, ada sekitar 70-an produk yang bisa pakai gambar kita. Jadi nanti ada pilihan desain kita itu akan dibikinnya produknya apa aja. Kaos, tas, spray, keset, itu semua ada. Dan keuntungan yang kita dapat itu nggak 100% dari hasil penjualan, Bang. Apa aja tuh selain itu? Karena kan yang produksi kan mereka, berarti kan mereka yang keluar biaya produksi. Kita hanya ide kan. Jadi di situ ada settingannya di website itu. Ada yang memakai prosentase seperti Redbubble, itu pakainya prosentase dari jualan kaos ini. Bang Kamal pengennya untungnya yang masuk ke Bang Kamal itu berapa persen, itu bisa kita ganti-ganti, bisa 20%, 50%. Kalau Bang Kamal mungkin tokonya udah gede, bagus, misal mau ambil keuntungan 50%, laku-laku aja gitu. Tapi untuk pemula, new beginner kayak saya, paling ya 10-20% saya mintanya, kayak gitu. Sedangkan sisanya untuk websitenya itu. Dari harga jual. Nah, kalau selama ini udah berjalan berapa lama? Udah dari mulai join sampai saat ini? Hitungannya baru ya, Bang. Aku tuh baru sebulan ini. Dulu kan aku cuma desain logo aja ya. Iya. Cuman hadiahnya nggak turun drastis nih yang di 99, gara-gara pandemi kan banyak banget orang yang mau ngadain kontes logo itu nurunin hadiahnya kan, nggak segede dulu. Dan itu pun pesertanya banyak banget, saingannya banyak. Ya udah, akhirnya aku masuk ini sebulan yang lalu. Tapi ini nambah ilmu juga di bidang marketing
digital marketing digital ternyata. marketing. Oke. Aku baru tahu apa yang namanya SEO, apa search Hmm, engine hmm, optimize apa sih? Ya itulah pokoknya iya, iya. SEO itulah. Haha. Terus langsung apa? Baca-baca itu, ikut pelatihan. Begitu, Bang. Oke, oke. Jadi sebenarnya lumayan juga ya bisnisnya kalau ya semakin banyak tokonya makanya harus banyak dikenal. Itu penjualnya jualannya hanya di luar ya, di Indonesia nggak jarang ya maksudnya untuk kayak gini belum Kalau belum orang terlalu ya. Indonesia yang bikin, Hmm. kalau misalnya ada orang Indonesia yang mau beli bisa, cuma ikut harganya ikut pakai dolar. Mahal ya Dan jatuhnya ya. iya, dan harus nunggu kaosnya dikirimin dari US. Oh gitu. Ada yang dari US, ada yang dari China, gitu. Udah berapa item nih kira-kira selama sebulan yang Yang diminatin? terjual, Iya, yang terjual apa yang saya upload? yang terjual dulu ya, yang terjual. Kalau yang terjual sih belum sebanyak yang saya harapkan ya. Ada sekitar Karena 10-an baru ada. militan. Belum, Belum oh, ada. belum sampai Kalau 10. kalau udah Hmm. 10 itu lumayan tuh, kalau udah 10 aja udah lumayan. Kan karena dolar ya, kita bisa Iya, iya, iya. tukarkan rupiah di sini, kalau enggak bisa buat investasi juga, Iya, iya. nunggu dolar naik baru kita jual kan Oh bisa bisa. begitu, jadi bisa di keep dulu ya itunya persentasenya kita nggak bisa langsung Pencairan pencairan dana itu minimal saldo kita harus ada $25 dulu. Kalau masih $25. di bawah Oh, $25 nggak bisa nggak bisa ditarik. ya. Sama kalau mau perpindahan tahun. Kalau misal saldo kita cuma ada $15 dan mau perpindahan tahun, itu akan dicair-cairin sama pihak Oh sananya. bisa ya. Nanti akhir tahun nih misalnya baru Tapi belum harus sampai 25. ya, Hmm, iya, kalau udah Desember mau Januari aja oke. itu baru Walau yang belum di sampai bawah 25 pun bisa $25 cair ya. Itu bisa. bentuknya transfer ke rekening atau diapakan tuh? Bentuknya Jadi kan ada yang namanya cairannya gimana? PayPal tuh. Apa? Oh PayPal PayPal. itu Oke. PayPal, nanti dari PayPal baru bisa ditarik ke rekening kita. Kayak gitu, Bang. Lumayan menarik nih ya. Iya, pakai. Jadi bisa apa alternatif berbisnis di masa ini karena emang Dan nggak masa harus keluar rumah kan? betul betul di masa ini ya tadi dengan nggak pakai modal ya kan ini nggak bermodal kan ya. Jadi nggak bermodal cuma Iya, modal internet aja, internet jaringan kita bisa laptop. berjualan sampai keluar negeri ke Eropa dan dimanapun ya maksudnya dengan pakai dolar bayarnya. Nah makanya bikin semenarik mungkin ya, upload semua barang semenarik mungkin, Iya, mungkin gitu Bang. kali ya. Tapi saya baru tahu juga kalau desain menarik itu nggak cukup. Oh nggak cukup. Kira-kira Jadi, tipsnya apa nih dari teman-teman yang udah sukses ini? kalau tips dari teman saya itu, pelaku usahanya yang memang udah sukses banget, itu SEO itu tadi, Search Engine Optimization itu. Semakin sering toko kita dikunjungin, makin sering diklik, maka result search-nya itu akan semakin atas. Oh gitu, makanya Jadi lo misal udah Bang, kirim-kirim ke grup-grup temen lo itu supaya minimal di view iya aja, nggak usah benar. dibeli ya, Paling di enggak, like, di view. iya paling enggak nggak usah beli nggak apa-apa, lihat-lihat, tapi tiap Iya, produknya diklik, klik, 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 diklik-klik klik. gitu ya. Oh, oke. Okay. Misal, jadi nanti misal Bang Kamal nih mau beli kaos tentang condet, nah di situ ada 1.000 kaos tentang itu, tapi hasil yang itunya udah bagus itu pasti di 10 item pertama di search engine-nya itu. Kayak gitu. Nah, itu penting banget ilmu itu. Jadi saya lagi sering-sering ikut training online kayak di Udemy, kayak di YouTube gitu tentang digital marketing ini gitu loh. Biar semakin banyak yang klik. Kalau semakin banyak yang klik, berarti semakin banyak yang beli juga, harusnya inline kayak gitu. Jadi harus sering nyebar-nyebar link itu ke semua jaringan yang punya dong, semua media sosial yang punya, gitu kan? Iya, sama pemakaian tag, hashtag, judul artikelnya itu yang banyak dicari apa kayak gitu. Kayak ini kan mau Natal nih. Nah ini udah saya cegat dulu nih dari sekarang nih. Masukin hashtag Natal kayak gitu, desainnya juga desain Natal. Terus dan harus apal ini sih, hari-hari besar orang sono.
Memang target Kayak marketnya Thanksgiving, orang sana ya, Halloween ya kan, Thanksgiving, Thanksgiving dan Halloween, Halloween. Natal, ntar Yang Valentine's, paling jadi susah, bener-bener sana ya. iya benar. Yang paling susah tuh pola pikirnya juga harus kita jadi customer kita yang ada di sana gitu. Itu yang kemarin diskus sama temen saya juga. Waktu itu saya mau upload desain, tapi saya rasa ini, wah jelek nih. Enggak, jangan diupload lah, malu-maluin gitu. Itu saya Ternyata enggak. dimarahin gitu. Oh, ternyata enggak. Enggak, karena menurut pengalaman dia desain jelek pun laku gitu. Oh ya, Karena karena memang berbeda budaya juga ya, beda pola pikir. Jadi jangan nganggap iya Indonesia gitu. nggak Nah, laku di itu sana belum. iya, itu yang jadi masih PR sih. Sama itu tadi apa ngapalin hari-hari besar di sana, ada hari apa aja yang biasanya. Iya, iya, iya. Ada Saint Patrick, ada yang lain-lain kayak gitu sih. Itu Seru marketnya di banget. Eropa sama Amerika atau kemana tuh? Eropa Amerika. Udah dua itu aja ya, yang besarnya Eropa di sana Amerika. ya. Oke. Karena itu website kan dulu berdiri sendiri, terus sekarang kalau nggak salah udah dibeli Amazon atau apa gitu. Dulu tuh dari Nama Australia, websitenya Bang. apa, Fit? Nama websitenya apa? Ada, ini mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu di YouTube ya. Cuman yang ini banget, yang saya ikuti itu ada Teespring, 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 terus ada Teepublic, ada Redbubble, ada sekitar 9 sampai 10-an website. Kalau di YouTube nge-search-nya apa tuh? Kata keyword-nya apa kalau supaya bisa cari itu? Bisnis POD gitu. Bisnis POD. Oke. Print on demand. Yes. Itu saya ngerasa ini banget apa setelah tahu ada bisnis ini. Gue kemarin kemana aja, temanku itu udah 7 tahun, Bang. Tapi kadang-kadang gitu sih, karena gini, kita baru nyadar ketika kita benar-benar nggak ada hal yang pas tetap gitu kan. Kalau dulu kan kerja mikirnya tuh nggak kayak sekarang gitu, mikirnya ya udahlah ini aja gitu. Mikirnya ya udah digaji bulanan, jadi nggak mikir. Nah sekarang mikir, tapi nggak ada yang terlambat lah, di mana-mana orang memulai pasti sulit. Di awal-awal tuh sulit, pasti mikir, pasti pusing apa namanya, duh kok nggak laku-laku nih, kok nggak ini, pasti ada perasaan sih itu pas di awal lah. Tapi nanti kan 7 tahun juga teman pasti di awal-awal, apalagi dulu belum terlalu banyak yang ini ya. Kalau sekarang ya saingan banyak, cuma ide-idenya jadi banyak gitu, belajarnya bisa jadi lebih banyak, tahu ilmunya gitu. Kalau dulu mungkin dia bingung karena baru sekitar 1-2 orang doang, dia bingung kan mau ngapain nih, gue jualan gimana caranya gitu kan ya. Gitu sih. Oke. Tapi seru sih ini, mungkin ada banyak yang belum tahu. Teman-teman bisa cari di YouTube bisnis POD, print on demand. Jadi bisa dibaca-baca, dilihat-lihat, ini bisa jadi alternatif bisnis selanjutnya yang punya ide kreatif. Nah, tadi harus tahu budaya orang sana ya, budaya Eropa sama Amerika, hari-hari besarnya. Jadi harus penjual yang baik kan harus tahu apa yang dibutuhkan customernya kan. Nah betul, itu juga harus cari tahu ya. Cari tahu itu bisa dilihat di Google juga, atau ketemu orang bule, carinya apa sih, kayak gimana orang-orang yang mereka ini ya, yang mereka minati gitu, karena itu sih. Oke, mantap nih. Oke, di segmen pertama udah kali ya, kita bahasnya nggak usah terlalu dalam.